Selamat pagi semuanya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu operasi matriks di halaman 57 sampai 61. Nah, operasi matriks itu meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, perkalian matriks, dan pemangkatan matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriksnya sama. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dan menghasilkan matriks baru yang berordo sama. Jadi, dalam menjumlahkan matriks kita perhatikan dulu ordonya. Apakah ordo itu sama? Kalau misalnya ordonya tidak sama, berarti matriks itu tidak bisa dijumlahkan. Tetapi kalau ordonya sama, berarti kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya yang ini ya. Nah, di sini kan matriksnya adalah matriks ini kan ordonya 2 kali 2 ya. Kemudian yang ini juga ordonya 2 kali 2. Berarti matriks ini bisa dijumlahkan ya, karena ordonya sama. Kita jumlahkan elemen yang seletak. Elemen yang seletak itu berarti 2 ditambah, karena di sini tambah ya, berarti tambah 4 yang ini. Kemudian min 2 ditambah min 3 yang ini, kemudian 0 ditambah 1 yang ini, kemudian 3 ditambah 6 yang ini ya. Kita jumlahkan 2 tambah 4 hasilnya 6, min 2 tambah min 3 hasilnya min 5, 0 tambah 1 hasilnya 1, 3 tambah 6 hasilnya 9. Kemudian pengurangan matriks sama halnya dengan penjumlahan matriks. Jadi 2 atau lebih matriks dapat dikurangkan jika ordo kedua matriks sama. Nah, pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak dan menghasilkan matriks baru yang berordo sama. Sama dengan menjumlahkan matriks, kita perhatikan dulu ordonya. Nah, berarti di sini ordonya sudah sama ya. Ini kan ordonya 2 kali 2, yang ini juga 2 kali 2. Berarti kita bisa kurangkan matriks ini. Kita kurangkan elemen yang seletak, yaitu 4 dikurang 2 yang ini ya. Kemudian 1 kurang 6 yang ini, kemudian 7 kurang 4 yang ini, kemudian min 3 kurang 2 yang ini ya. Kita kurangkan 4 kurang 2 hasilnya 2, 1 kurang 6 hasilnya min 5, 7 kurang 4 hasilnya 3, min 3 kurang 2 hasilnya min 5. Berarti hasil matriksnya yang ini ya. Kemudian perkalian skalar matriks. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, perkalian skalar matriks KA adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Contohnya ini ya. Nah, contoh matriksnya. Jadi yang dimaksud dengan K itu adalah bilangan real, contohnya yang ini ya. Nah, ini K, yang ini matriksnya. Berarti cara mengalikan bilangan real dengan matriks, kita kali masuk satu-satu. 2 kali 5 hasilnya 10 ya. Kemudian 2 kali min 4 hasilnya min 8, 2 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 3 hasilnya 6. Semuanya dikali masuk, semuanya dikali dengan 2 ya. Berarti matriksnya yang ini. Perkalian skalar matriks hasilnya yang ini ya. Kemudian yang keempat, perkalian matriks. Jika A adalah matriks berordo M kali R dan B adalah matriks berordo R kali N, hasil kali A kali B adalah matriks C berordo M kali N. Nanti hasilnya M kali N ya. Kalau misalnya perkalian matriks AB dapat dilakukan hanya jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi sebelum kita mengalihkan suatu matriks, kita perhatikan dulu apakah banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B ya. Nah, jika banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks B, perkalian matriks A dan B itu tidak dapat terdefinisi atau tidak dapat dikalikan ya, tidak bisa dikalikan. Kalau misalnya banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Yang kelima, pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Ini diingat, pada matriks persegi. Contohnya misalnya matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Misalnya matriks A adalah matriks persegi M kali N, maka A pangkat 2 sama dengan
Kalau A pangkat 2 berarti A kali A ya. Kalau A pangkat 3 berarti A kali A pangkat 2. Kalau A pangkat 4 berarti A kali A pangkat 3 dan seterusnya. Pada matriks persegi berlaku pula A pangkat 0 sama dengan matriks identitas. Dan A pangkat N sama dengan A kali A pangkat N kurang 1 dengan N lebih besar daripada 0. Jika R dan S adalah bilangan bulat berlaku A pangkat R sama dikali A pangkat S itu sama dengan ini pangkatnya dijumlahkan ya. A pangkat R tambah S, dan A pangkat R pangkat S itu dikalikan pangkatnya A pangkat R kali S. Kita langsung masuk di contoh. Ini contohnya di halaman 61 di fotokopiannya ya. Nah, nomor 1 diketahui matriks A min 1 6 5 2, matriks B 0 3 1 7, matriks C 4 0 1 min 2 3 dan 3. Coba kita perhatikan di matriks A di sini ordonya itu sama dengan 2 kali 2 ya. Kemudian di matriks B ordonya juga sama 2 kali 2. Di matriks C ordonya sama dengan 2 kali 3 ya. 2 baris 3 kolom 1 2 3. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama 2A tambah B. Berarti kita kalikan 2 dengan matriks A baru tambah dengan B. Berarti kita kali 2 dengan matriks A nya kan yang ini ya, min 1 6 5. Yang ini baru tambahkan dengan matriks B nya yang ini ya. Berarti kita kali masuk dulu semua dengan 2 ya. 2 dikali min 1 yang ini, kemudian 2 kali 6 yang ini, kemudian 2 dikali 5 yang ini, kemudian 2 kali 2 yang ini ya. Kemudian tambahkan dengan matriks B yang ini ya. Yang ini masih tetap. Kita kali dulu. 2 dikali min 1 hasilnya min 2, 2 kali 6 hasilnya 12, 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian nanti dijumlahkan dengan matriks B. Sekarang kita jumlahkan elemen yang seletak. Min 2 ditambah 0 yang ini ya, kemudian 12 ditambah 3 yang ini, kemudian 10 tambah 1 yang ini, kemudian 4 tambah 7 yang ini ya. Kita jumlahkan min 2 ditambah 0 hasilnya min 2, 12 tambah 3 hasilnya 15, 10 ditambah 1 hasilnya 11, 4 tambah 7 hasilnya 11. Jadi hasil matriksnya itu adalah min 2, 15, 11, dan 11. Sekarang kita berlanjut di bagian B, yaitu matriks A kali matriks B. Jadi kita kalikan matriks A dan matriks B ya. Nah, berarti di sini masuk di sini. Matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Nah, berarti kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Berarti bisa dikalikan ya. Cara mengalikan matriks itu kita kalikan baris dikali dengan kolom. Ini diingat ya. Baris dikali dengan kolom. Kita kali satu-satu, yaitu min 1 dikali 0. Yang ini ya. Kemudian 6 mengalikan 1. Ini jangan lupa di sini ditambah ya. 6 dikali 1. Kemudian kita pindah di kolom yang kedua, masih di baris yang pertama ya. Min 1 dikali 3 yang ini, kemudian ditambah dengan 6 dikali 7 yang ini ya. Kemudian setelah selesai semua dikalikan ke sana, kita pindah di baris yang kedua ya. Baris yang kedua berarti kita taruh di baris yang kedua. Kita kalikan lagi mulai dari kolom pertama, yaitu 5 kali 0 yang ini ditambah 2 dikali 1 yang ini ya. Kemudian kita melangkah ke kolom yang kedua, di baris kedua, 5 dikali 3 yang ini, kemudian 2 dikali 7 yang ini ya. Kemudian kita kalikan min 1 dikali 0 hasilnya ini dia langsung ya. Sebenarnya di sini masih ada satu langkah. Min 1 dikali 0 ibu taruh di sini saja ya. Min 1 kali 0 hasilnya 0. Kemudian ditambah dengan 6 kali 1 hasilnya 6. Kemudian pindah di sini min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Baru ditambah dengan 6 kali 7 hasilnya 42 ya. Kemudian kita melangkah ke bawah, 5 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikali 1 hasilnya 2, tambah 2. Kemudian 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian ditambah dengan 2 kali 7 hasilnya 14. Kita jumlahkan, 0 tambah 6 hasilnya 6 ya. Min 3 ditambah 4, 22 hasilnya
39, 0 tambah 2 hasilnya 2, 15 tambah 14 hasilnya 29. Berarti matriks A kali B itu hasilnya 6, 39, 2, dan 29. Kemudian matriks A kali C. Perhatikan matriks A kali C. Di sini ordonya tidak sama ya, tapi kita perhatikan dulu. Di sini ordonya 2 kali 2 ya. Kemudian matriks C ordonya 2 kali 3. Berarti banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, nanti hasilnya itu adalah 2 dikali 3 ya. Berarti ini bisa dikalikan. Nah, sekarang kita kalikan. Sama dengan yang di atas, kita kalikan baris pertama dengan kolom yang pertama. Berarti min 1 dikali 4 yang ini, kemudian 6 dikali min 2 yang ini ya. Nah, kemudian kita pindah di baris yang kedua. Baris yang kedua di sini, kolom yang kedua, min 1 dikali 0 yang ini ya, kemudian ditambah dengan 6 dikali 3 yang ini ya. Kemudian pindah di kolom yang ketiga ya, sampai selesai ke sana ya. Min 1 dikali 1 hasilnya ini, kemudian ditambah 6 dikali 3 yang ini ya. Nah, setelah selesai semua kita kalikan ke sana, kita melangkah ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita kalikan lagi mulai dari kolom yang pertama, berarti 5 dikali 4 yang ini ya, kemudian ditambah 2 kali min 2 yang ini, kemudian 5 dikali pindah di kolom kedua ya, 5 dikali 0 yang ini, kemudian 2 kali 3 hasilnya ini ya. Kemudian kita pindah ke kolom yang ketiga, 5 dikali 1 yang ini, kemudian 2 kali 3 yang ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita kalikan. Di sini dia langsung ya, tapi di sini ibu taruh di sini ya. Min 1 dikali 4 hasilnya min 4, kemudian ditambah 6 dikali min 2 hasilnya min 12 ya. Kemudian min 1 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 6 kali 3 hasilnya 18. Di sini lagi min 1 dikali 1 hasilnya min 1 dikali min 1 hasilnya min 1, ditambah 6 kali 3 hasilnya 18 ya. Kemudian kita pindah ke sini, 5 kali 4 hasilnya 20, ditambah 2 kali min 2 hasilnya min 4. Kemudian 5 kali 0 hasilnya 0, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 5 kali 1 hasilnya 5, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Kita jumlahkan ya. Min 4 ditambah min 12 hasilnya min 16. 0 tambah 18 hasilnya 18. Min 1 ditambah 18 hasilnya 17, 20 ditambah min 4 hasilnya 16, 0 tambah 6 hasilnya 6, 5 tambah 6 hasilnya 11. Berarti hasil perkalian matriks A dikali matriks C yang ini hasilnya menghasilkan ordo 2 kali 3. Sekarang kita lanjut di contoh yang kedua, yaitu diketahui matriks A. Matriks A nya 0, 4, 1, 6, matriks B A2, 0, 4, dan matriks C 6, min 5, B, dan 0. Jika AB ditambah C sama dengan D sama dengan 6, 5A tambah 1, 2B dikurang 1, 26, tentukan nilai A, B, dan 3A dikurang B. Kita lanjut, kita menggunakan rumus ini ya, AB ditambah C sama dengan D. Nah, ini ya, masuk di sini. Nah, matriks A dikali matriks B. Nah, ini matriks A dikali matriks B sudah diketahui tadi ya. Matriksnya tinggal substitusi masuk. Kemudian ditambah dengan matriks C. Ini matriks C tadi, kemudian matriks B-nya yang ini ya. Nah, berarti kita kalikan dulu matriks A dengan matriks B. Berarti 0 dikali A. Bisa langsung ya. 0 dikali A hasilnya 0. Kemudian 4 dikali 0 hasilnya 0. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Ya, 0 kali A hasilnya 0, 4 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kita pindah di
baris yang kedua, kolom yang kedua. 0 dikali 2 hasilnya 0, 4 kali 4 hasilnya 16. Pindah ke baris yang kedua, berarti di baris yang kedua ya. Kalikan dengan kolom pertama, berarti 1 dikali A hasilnya A, 6 kali 0 hasilnya 0 ya. Kita melangkah di kolom yang kedua yang ini, 1 dikali 2 hasilnya 2, 6 kali 4 hasilnya 24. Baru tambahkan dengan ini masih tetap ya, karena kita selesaikan yang ini dulu. Kita jumlahkan 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 16 hasilnya 16, A ditambah 0 hasilnya A, 2 ditambah 24 hasilnya 26. Baru kita jumlahkan ke sana ya. Berarti kita jumlahkan yang seletak, berarti 0 tambah 6 hasilnya 6, 16 ditambah min 5 hasilnya 11, 0 tambah B, A tambah B hasilnya A tambah B ya, 26 ditambah 0 hasilnya 26. Nah, baru kita samakan di sini. Di sini kan sudah sama 6 dengan 6. Kemudian 26 dengan 26 ya. Nah, berarti di sini diketahui tadi 11 itu sama dengan 5A ditambah 1. Berarti 5A tambah 1 ini ya sama dengan 11 ya. Letaknya sama. Berarti 5A sama dengan satunya pindahkan ke sana. Jadinya kurang ya. Berarti 11 dikurang 1 hasilnya 10. Dari mana dapat 2? 2 itu dari 10 dibagi 5 ya. Berarti A-nya sama dengan 2. 10 dibagi 5 kan hasilnya sama dengan 2. Berarti kita dapat nilai A-nya sama dengan 2. Terjawab bagian A ya. Kemudian bagian B, kita cari nilai B ya, nilai B. Berarti di sini kita pindahkan 2B ke sebelah sini ya. Berarti nanti jadi kurang ya. Berarti A ditambah B dikurang 2B. B dikurang 2B hasilnya kan min 1B ya, atau min B. Berarti di sini A dikurang B sama dengan min 1. Biar jelasnya di sini ya, dijelaskan A ditambah B kurang, karena ini kan pindah ke sana, jadinya 2B sama dengan min 1. Berarti ini kita kurangkan, B dikurang 2B hasilnya min 1B atau min B ya. Jadinya kan di sini A kurang B sama dengan min 1. A-nya tadi kita sudah dapatkan sama dengan 2 ya, berarti ganti A-nya sama dengan 2 kurang B sama dengan min 1. Berarti di sini 2-nya pindahkan lagi ke sana. Jadinya sisa min B sama dengan min 1, positif 2 pindah jadi negatif 2 ya. Berarti min B sama dengan min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. Karena di sini sama-sama min, berarti kita coret minnya. Berarti B-nya sama dengan 3 ya. B sama dengan 3. Terjawab bagian B ya. Kemudian bagian C pertanyaannya adalah 3A dikurang B. Berarti 3 dikali A dikurang B. A-nya kan sama dengan 2 ya. Berarti 3 kali 2 dikurang B-nya sama dengan 3. 3 kali 2 kan hasilnya 6. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Berarti 3A dikurang B hasilnya sama dengan 3.